Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai uji Mann-Whitney. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Sufyan Sauri dengan NIM belakang 013, Tria Mahardita Febiliani dengan NIM belakang 022, dan Marta Seidah Hamami dengan NIM belakang 063. Kami bertiga ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney. Pokok pembahasan yang akan kami bahas meliputi pengertian dan langkah-langkah pengujian Mann-Whitney, penelitian yang kami lakukan, analisis data secara manual maupun SPSS, dan kesimpulan. Oke, langsung saja. Apa itu uji Mann-Whitney? Next. Uji Mann-Whitney adalah uji yang digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel bebas dan data yang digunakan berskala ordinal. Next. Langkah-langkah melakukan uji Mann-Whitney. Gabungkan dua sampel independen dan beri jenjang pada tiap-tiap anggotanya mulai dari pengamatan terkecil sampai pengamatan terbesar. Jika ada dua atau lebih pengamatan yang sama, maka digunakan jenjang rata-rata. Hitunglah jumlah jenjang masing-masing bagi sampel pertama dan kedua dan beri notasi R1 dan R2. Untuk pengujian statistik U, hitung dari sampel pertama dengan N1 pengamatan dan sampel kedua dengan N2 pengamatan. Dengan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 plus 1 per 2 min R1. Untuk U2 sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 plus 1 per 2 min R2. Next. Dari dua nilai U tersebut, yang digunakan adalah nilai U yang lebih kecil untuk dibandingkan dengan nilai U tabel. Bandingkan nilai U dengan nilai U tabel untuk N1 dan N2 yang lebih kecil dari 20. Dan jika sampel lebih dari 20, menggunakan pendekatan Z. Dengan rumus Z sama dengan U min N1 kali N2 per 2 per akar N1 kali N2 dalam kurung N1 plus N2 plus 1 per 12. Pengambilan keputusan dengan kriteria H0 tidak dapat ditolak jika U lebih besar sama dengan U tabel. Dan H0 ditolak jika U kurang dari U tabel. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang kami lakukan. Kami dari kelompok 9, metode non-parametrik, melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan intensitas minum kopi mahasiswa perempuan dan laki-laki program studi statistika UNER angkatan 2020 dengan taraf nyata 5%. Untuk kepentingan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 49 orang mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan data sebagai berikut. Berikut data yang kami dapatkan. Bisa dilihat di slide. Data yang kami dapatkan yaitu terdapat 36 perempuan dan 13 orang laki-laki. Selanjutnya, jawaban dari penelitian yang kami lakukan. Judul penelitian kami yaitu Perbedaan Intensitas Minum Kopi Mahasiswa Perempuan dan Laki-laki Program Studi Statistika UNER Angkatan 2020. Selanjutnya, variabel penelitian yaitu intensitas minum kopi mahasiswa perempuan dan laki-laki Program Studi Statistika UNER Angkatan 2020. Pertanyaan penelitian yaitu, apakah terdapat perbedaan intensitas minum kopi mahasiswa perempuan dan laki-laki Program Studi Statistika UNER Angkatan 2020? Hipotesisnya, hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan intensitas minum kopi mahasiswa perempuan dan laki-laki Program Studi Statistika UNER Angkatan 2020. Hal alternatifnya, terdapat perbedaan intensitas minum kopi mahasiswa perempuan dan laki-laki Program Studi Statistika UNER Angkatan 2020. Atau H0-nya yaitu μ1 sama dengan μ2 dan H alternatifnya yaitu μ1 tidak sama dengan μ2. Kriteria pengujiannya, H0 tidak dapat ditolak jika U lebih besar sama dengan U tabel, min Z alfa per 2 kurang dari sama dengan Z hitung, kurang dari sama dengan Z alfa per 2, dan SIK lebih dari 0,05.
H0 ditolak jika U kurang dari U tabel, Z hitung kurang dari min Z alfa per 2, atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2, dan C kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marta. Untuk analisis data, setelah data diperoleh, kita lakukan perurutan. Terlebih dahulu, sikap kita beri skor. Untuk 1, itu tidak pernah, 2, itu jarang, 3, kadang-kadang, 4, sering, dan 5, sering sekali. Setelah memperoleh skor, kita urutkan, mulai dari skor yang terendah hingga skor yang tertinggi. Jika ada skor yang sama, kita cari jenjang rata-ratanya. Misal, pada skor 1 terdapat 6 yang sama, maka 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, dibagi 6, dan akan diperoleh rankingnya 3,5. Begitupun dengan ranking pada jarang, yaitu diperoleh 12,5. Next. Untuk ranking yang sikap kadang-kadang diperoleh 27,5. Untuk ranking sikap yang sering diperoleh ranking 40,5. Dan untuk ranking yang sangat sering diperoleh ranking 47. Setelah perhitungan ranking di atas, maka kita akan memisahkan antara sikap perempuan dan sikap laki-laki. Untuk sikap perempuan, ini terdapat 36 percobaan, dan rankingnya itu ditambah dan diperoleh 780,5. Sedangkan untuk sikap laki-laki terdapat 13 sampel dan diperoleh nilai 444,50. Next. Untuk R1 tadi R1 ini yaitu ranking untuk perempuan diperoleh 780,5 dan R2 ini untuk ranking laki-laki diperoleh 444,50. N1 sama dengan 36 dan N2 sama dengan 13. Untuk menghitung U sendiri yaitu U1 sama dengan N1 dikalikan N2 ditambah N1 dikalikan N1 dalam kurung N1 ditambah 1 tutup kurung per 2 dikurangi R1. Lalu kita masukkan menjadi 36 dikalikan 13 ditambah 36 dalam kurung 36 ditambah 1 per 2 min 780,50 dan diperoleh 353,5. Untuk U2, yaitu rumusnya N1 dikalikan N2 ditambah N2 dalam kurung N2 ditambah 1 terkurung per 2 dikurangi R2. Lalu seperti yang awal dimasukkan, yaitu 36 dikalikan 13 plus 13 dikali 13 tambah 1 per 2 min 444,50 dan diperoleh U2 114,50. Next. Setelah kita memperoleh U hitung tadi, kita mencari U tabel. Dengan cara kita memasukkan alfa yang 0,05 dan N1 36 dan N2 13. Kita cari N1 yang 36 dan N2 yang 13 dan akan diperoleh U tabel 147. Next. Atau karena nilai N lebih besar dari 20 dapat juga menggunakan pendekatan Z. Dengan Z rumusnya U min N1 dikalikan N2 per 2 akar N1 dikalikan N2 kali N1 ditambah N2 plus 1 tutup kurung per 12. Nilai U di sini ambil nilai U terkecil, yaitu 114,50. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Z sama dengan 114,5 min 36 dikalikan 13 per 2 per akar 36 dikalikan 13 dikali dalam kurung 36 ditambah 13 ditambah 1 tutup kurung per 12. Dan akan diperoleh nilai Z hitung yaitu min 2,706. Z tabel sendiri dengan alfa 0,05 itu kita bagi menjadi dua sisi. Karena pengujian dua sisi, maka kita cari Z 0,025.
dan diperoleh 1,96. Next. Untuk analisis data menggunakan SPSS yaitu nilai sikap nomor 1, angka 1 dilambangkan untuk tidak pernah, jarang dilambangkan dengan angka 2, kadang-kadang dilambangkan angka 3, sering dilambangkan dengan angka 4, dan sangat sering dilambangkan angka 5. Dan di gender itu untuk 1 dilambangkan kepada perempuan dan 2 dilambangkan kepada laki-laki. Next. Lalu kita klik di Analyze, lalu non-parametric test, ke ligasi dialog, ke 2 independent sampel. Next. Maka akan tampil output seperti tersebut. Lalu nilai sikap dimasukkan ke kolom test variable list dan gender ke grouping variable. Lalu checklist di main Whitney U. Next. Maka akan tampil output seperti pada gambar. Dengan Z sama dengan min 2,808 dan sig-nya 0,005. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas, ternyata U2 lebih kecil dibandingkan dengan U1, sehingga yang digunakan untuk membandingkan U tabel adalah U2. Nilai U tabel pada tabel Mann-Whitney atau U-test besar 147, karena U hitung yaitu 114,5 lebih kecil dari U tabel yaitu 147, atau Z hitung yaitu min 2,706 lebih kecil dari min Z alfa per 2 yaitu min 1,96, atau sig yaitu 0,005 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka hipotesis 0 dapat ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbedaan intensitas minum kopi mahasiswa perempuan dan laki-laki program studi statistika UNER angkatan 2020 ditolak. Maka kesimpulannya, terdapat perbedaan intensitas minum kopi mahasiswa perempuan dan laki-laki program studi statistika UNER angkatan 2020. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.